Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya akan berbicara tentang pencatatan perkawinan di Brunei Darussalam dan juga Indonesia. Singkatnya, di Brunei Darussalam, pencatatan perkawinannya sama dengan Malaysia dan Singapura, di mana pencatatan perkawinan yang merupakan suatu hal yang diwajibkan, walau masing-masing negara bagian mempunyai undang-undang tersendiri yang mengatur tentang administrasi hukum Islam. Namun, ketentuan pencatatan perkawinan ini diberlakukan oleh seluruh negara bagian. Meskipun diwajibkan, pencatatan perkawinan tidak menentukan sah atau batalnya suatu perkawinan. Ketentuan sah atau batalnya perkawinan didasarkan pada hukum Islam. Namun, kelalaian mencatatkan perkawinan dianggap sebagai pelanggaran pada sebagian besar negara di Brunei Darussalam. Pola administrasi hukum Islam yang diterapkan di Brunei Darussalam, beberapa pasal yang tercantum dalam hukum keluarga Brunei secara umum memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum keluarga Brunei. Menurut Undang-Undang Brunei, orang yang bisa menjadi pencatat perkawinan dan perceraian adalah kadi besar, kadi-kadi, dan imam-imam di setiap masjid yang diberi tauliah atau wewenang oleh sultan. Lebih lanjut, terkait dengan pencatatan perkawinan, aturan hukum Brunei menetapkan bahwa hal ini hanya persyaratan administratif. Pernikahan yang tidak mengikuti ketentuan ini tetap dianggap sah, namun aturan hukum Islam, perkawinan yang tidak sah adalah perkawinan yang tidak mengikuti hukum mazhab yang dianut oleh kedua belah pihak. Hal ini dijelaskan dalam pasal 138. Selanjutnya kita berpindah ke negara Indonesia. Di Indonesia, pencatatan perkawinan ditempatkan sebagai sesuatu yang penting. Hal ini ditandai dengan adanya pengaturan mekanisme yang jelas tentang proses pencatatan perkawinan. Di samping itu, juga ada konsekuensi hukum di balik penetapan peraturan ini. Di Indonesia, ketentuan mengenai pencatatan perkawinan secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat 2. Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun di dalam Undang-Undang Perkawinan, masalah pencatatan perkawinan ini hanya diatur oleh satu ayat. Namun, masalah pencatatan ini sangat dominan. Hal ini akan tampak dengan jelas dalam tata cara perkawinan yang semuanya berhubungan dengan pencatatan. Lebih lanjut, di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, pada pasal 3 ayat 1 dinyatakan setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Khususnya bagi umat Islam di Indonesia, pencatatan perkawinan diatur secara tersendiri dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 serta pada pasal 6. Dari beberapa ketentuan yang telah dikemukakan, terlihat bahwa pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sahnya perkawinan. Persyaratan ini bersifat prosedural dan administratif. Terkait dengan hal ini, perkawinan dianggap sah bila memenuhi dua persyaratan. Pertama, memenuhi ketentuan hukum material dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam.
Kedua, memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada pegawai pencatat nikah yang berwenang. Bentuk perkawinan yang hanya memenuhi persyaratan material dianggap tidak pernah ada atau tidak diakui. Sementara, perkawinan yang hanya memenuhi syarat formil dapat dibatalkan. Dengan demikian, perkawinan baru dianggap sempurna jika telah memenuhi syarat dan hukum Islam yang telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang. Walaupun secara ideal, perkawinan baru dianggap sempurna apabila telah memenuhi syarat material dan formil yang telah ditentukan. Namun realita yang terjadi di tengah masyarakat masih menempatkan pencatatan perkawinan sebagai sesuatu yang kurang penting. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya praktik nikah siri. Pada dasarnya, perkawinan seperti ini merupakan tindak pidana pelanggaran administrasi yang dapat dijatuhi sanksi pidana, baik bagi pelaku maupun petugas yang melaksanakan pernikahan tersebut. Ketentuan ini didasarkan pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946. Ketentuan mengenai sanksi pidana, baik bagi orang yang tidak menghiraukan pencatatan perkawinannya maupun bagi pegawai pencatat yang melanggar ketentuan jika dimuat dalam bab 9 pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Meski demikian, hal ini tidak berarti bahwa perkawinan menjadi batal karena adanya pelanggaran dalam pelaksanaan perkawinan. Sebenarnya, apabila ditelaah, kondisi ini terkait erat dengan perbedaan pendapat tentang eksistensi pencatatan perkawinan. Sebagian orang berpendapat bahwa pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administratif dan tidak menjadi syarat sah suatu perkawinan. Alasannya bahwa ketentuan ini tidak diatur dalam nas dan fikih. Di sisi lain, ada yang berpandangan bahwa pencatatan perkawinan menjadi syarat sah suatu perkawinan. Argumen mereka didasarkan pada pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan juga substansi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, hal ini juga didukung oleh praktik hukum dari badan-badan publik. Dalam kasus nikah siri tersebut, tentunya akan sangat menyudutkan dan memperlemah kedudukan perempuan karena kedudukannya sebagai istri serta hak-hak yang berkaitan dengan kedudukannya itu tidak diakui berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi hal yang mutlak dan harus dilakukan. Menyikapi banyaknya perkawinan yang tidak tercatat, maka undang-undang memberikan solusi dengan dibukanya peluang permintaan itsbat nikah ke pengadilan agama, yaitu permohonan agar pernikahan tersebut tidak dicatatkan atau tidak punyai akte nikah, dinyatakan sah, dan selanjutnya diperintahkan kepada PPN atau KUA kecamatan setempat untuk mencatat perkawinan semacam ini dan memberikan kutipan akta nikah berdasarkan keputusan pengadilan agama. Nah, ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 7 ayat 2-4 kompilasi hukum Islam. Selain itu, ketentuan ini juga dimuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 pasal 3 ayat 5 dan pasal 31 ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa permintaan itsbat nikah ke pengadilan agama oleh pihak-pihak berkepentingan, khususnya para istri, merupakan salah satu upaya perlindungan hukum kepada para wanita. Dengan demikian,
Hak-hak mereka sebagai istri dapat terjamin dan dinyatakan sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan inilah yang dipertegas pada pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.